Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari ini, tanggal 2 Juni 2024, waktu begitu cepat. Pada waktu yang lalu saya katakan masih di bulan Mei. Selamat tinggal bulan Mei, sudah bukan bulan Mei lagi. Saat ini sudah di bulan yang ke-6, bulan Juni. Ini anugerah Tuhan. Yesus adalah sumber kehidupan kita, sumber segala berkat, sumber keselamatan, sumber segala kalanya. Yesus tepati firman Allah. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Memang pencuri untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi kehadiran Yesus untuk memberikan kehidupan buat kita. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Hidup sampai detik ini, itu karena Yesus adalah kehidupanku. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 211. Yesus kehidupanku sebagai bukti hidup. Hidupku adalah untuk Kristus, mati adalah keuntunganku. Karena di belakang kematian ada kebangkitan, hidup bersama dengan Yesus buat selama-lamanya. Yesuslah kehidupan. Amin, haleluya. Sumber kuat mulia. Amin, haleluya. Yesus saja, itulah kerinduanku. Haleluya. Buat selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Amin, haleluya. Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan tetap dengan aku. Amin, haleluya. Sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Turun sekarang, hai Roh Suci. Amin, haleluya. Datang penuhi hatiku. Amin, haleluya. Biar saja nama-Mu yang ku puji. Haleluya. Dan ku hidup dalam terang-Mu. Amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan tetap dengan aku. Amin, haleluya. Sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam Engkau tempat perhatianku. Amin, haleluya. Hanya di dalam Engkau adalah sumber kehidupanku. Sampai selama-lamanya. Amin. Yesus adalah sampai selama-lamanya. Iya ku puji, haleluya. Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan tetap dengan aku. Sampai
selama-lamanya. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal selamanya. Hidup bersama Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan tetap dengan daku, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Elohim kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang sangat kucintai. Terima kasih Bapa. Kuduskan malam ini sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Biar Roh-Mu yang kudus Bapa hadir selalu, berkuasa berdaulat dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu yang dituntun dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya kami bisa melangkah di dalam hidup yang kekal, di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan kami, mulut, pikiran, hati kami Bapa. Dan ampuni segala dosa kami, hamba-Mu yang tidak layak ini sebetulnya. Tapi karena anugerah Tuhan, layakkan sebentar untuk kami baca firman Tuhan adalah air kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah kehidupan kita. Dia adalah sumber segala-galanya. Oh, kita cinta Tuhan Yesus. Terus waktu berjalan terus Bapak Ibu ya. Sudah kita lewati di bulan yang ke-6. Tapi cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Demikian mari kita selalu semangat saudara, Bapak Ibu, semangat. Roh kita menyala-nyala untuk ikut Yesus, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, waktu Yesus berjumpa seorang perempuan di Samaria. Dia berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selalu. Memang karena Yesus ada air kehidupan. Besok kita di surga nggak ada minum air kehausan, keringetan, nggak ada saudara ya. Karena di dalam Dia ada kekal saudara. Kita sama-sama belum pernah mengalami, tapi begitu very very fantastis saudara. Amazing, luar biasa. How great thou art, Yesus, keajaib Tuhan. Kita besok di surga, benar-benar di sana tidak ada matahari.
Ya, tidak ada kegelapan, tidak ada kematian. Kekal selamanya, nggak bisa saya bayangkan, saudara. Kekal selamanya. Dan penuh damai sejahtera sukacita di dalam dia. Karena dia berkata, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, dahsyat Yesus. Biar kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan malam. Tiap malam selalu baca perjanjian baru. Saat ini sudah Yohanes pasal 7. Kita berakhir sampai ayat 52, saudara ya. Supaya besok lanjutkan fase 8, saudara ya. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah pokok air, pokok anggur, dan dia adalah roti kehidupan dan segala-galanya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 52, 53, saya. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Amin. Karena Yesus adalah air kehidupan. Dalam Matius 11, 28, 29, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Di sini barang siapa yang haus. Di dunia ini penuh dengan kelaparan, penuh dengan kehausan. Tidak pernah ada kepuasan di dalam dunia. Damai sejahtera kepuasan hanya di dalam dia, Yesus Kristus. Jadi artinya di ayat ini, mari jadikan Tuhan sebagai sentral dalam diri kita. Pusat segala kalanya. Saudara, tanpa air ya mati kita. Karena dalam tubuh kita 60% itu adalah air, saudara ya. Termasuk di bumi ini ya. Itu air, saudara. Karena Yesus adalah air kehidupan, dipenuhi dengan air ya. Mari kita senantiasa menggantungkan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Oh, memang benar, saudara. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Maka kita harus berdampak. Orang Kristen harus berdampak. Kalau dalam diri orang Kristen ada Kristus, bisa memberikan suatu damai sejahtera, berdampak kepada lingkungannya, menjadi garam, menjadi pelita, menjadi terang, ya. Jadi menjadi sinar terang, dan dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup kehidupan. Oh, amin. Oleh itu mari kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita betul ada air-air kehidupan mengalir terus di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Yang maksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi artinya Yesus belum bangkit masih ini. Nanti kalau Yesus bangkit dan Yesus berjanji, Roh Kudus akan turun atas kita. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus akan naik ke surga dan janji akan minta kepada Bapa supaya dicurahkan Roh Kudus pada waktu yang lalu. Kita hari Pentakosta minta kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu memenuhi hidup kita. Roh Kudus akan mengajar kita seperti dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita selalu taat kepada firman Tuhan. Oh, luar biasa. Ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Wow, zaman lalu sudah ada yang mereka percaya, ya. Apalagi saat ini, so kenapa banyak orang masih belum percaya kepada Yesus? Saya juga bingung, tapi memang anugerah. Kemarin saya bacakan di Yohanes pasal 6 ayat 65. Orang bisa percaya datang kepada Yesus itu kasih karunia Tuhan, itu anugerah karunia dari Tuhan. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa dipanggil pilih oleh Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, dan kita tidak mau sia-siakan akan panggilan itu. Kita kerjakan keselamatan dan takut dan gentar, ya. Ayat 40, berapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu, dia benar orang nabi yang akan datang, yang akan lain berkata ia ini Mesias, tapi yang lain lagi berkata bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Kan kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem sampai Daud dahulu tinggal. Kalau turunan benar, saudara. Kalau kita lihat di Matius pasal yang pertama, itu silsilah Yesus apa Matius pasal 1 ayat 1 sudah disebut. Kenapa, saudara? Di sini katakan ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kenapa disebut anak Daud dan disebut anak Abraham? Pertama anak Daud, karena Daud adalah raja dan Yesus adalah raja. Maka itu Daud. Ya,
keturunan Abraham. Abraham disebut bapak segala orang percaya. Dan percayalah kepada Yesus, karena dia adalah sumber kehidupan. Oh, luar biasa sudah. Maka ini semua bukan secara kebetulan, kita mengerti akan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan benar-benar kita mau makin lebih dalam dengan Tuhan. Abraham taat, punya sifat taat. Dan sama Yesus punya sifat taat. Dan memang Yesus adalah sumber segala-galanya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita terima kasih kepada Tuhan. 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Seberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Belum saatnya saudara. Ya, termasuk kehidupan kita. Tidak mungkin bisa menyentuh kita kalau belum saat. Artinya, kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Dia berarti jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral hidup kita, sebagai tempat perlindungan kita. Seperti dalam 2 Samuel pasal 2:31, jalan Allah sempurna. Dialah perisai bagi orang berlindung kepadanya. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita semua. 45. Maka penjaga itu pergi kepada imam kepala dan orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga itu, belum pernah seorang pun manusia berkata seperti orang. Semua pada bingung saudara. Ya, dengan kehadiran Yesus, ya mereka bingung karena hebatnya Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu Yesus adalah firman Allah. Ya, jadi mereka belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang itu Farisi dan berkata kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Ada seorang di antara pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang Farisi. Tapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, yang terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apa hukum Taurat kita menghukum seorang sebelumnya didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ayat 52, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ayat 53 yang terakhir, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kita akhiri Yohanes pasal 7. Karena Yohanes pasal 7 dari ayat 1 sampai 7. Karena Yesus adalah roti kehidupan, adalah di meja roti. Demikian buat kita semua. Ingat saudara, ya, bahwa kita adalah punya Yesus sebagai air kehidupan, roti kehidupan, air kehidupan, roti kehidupan. Dan kita harus menjadi roti. Artinya apa? Menjadi berkat saudara. Di dalam diri kita harus penuh dengan firman Allah. Kalau Yesus adalah roti kehidupan, meja roti, mari kita jadikan hidup kita sebagai meja yang diisi dengan roti, roti kehidupan. Akan memancar kata Tuhan, air kehidupan. Biar kehidupan kita menjadi berkat, punya nilai tambah dimanapun Bapak Ibu berada. Mari pancarkan sinar-sinar kemuliaan Tuhan. Pancarkan aliran air kehidupan. Roti-roti kehidupan kita menjadi berkat, berdampak, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti di dalam Matius pasal 5, sebagai terakhir. Matius pasal 5, Tuhan mau supaya kita memberikan hidup kita berbuat baik, supaya nanti Bapak kita dipermuliakan saudara. Dalam diri kita, lihat ini, Matius pasal 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Mari biar Tuhan mau pakai setiap kita, Bapak Ibu, menjadi berkat buat setiap orang, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Biar kita dipenuhi dengan roh Tuhan, Roh Kudus, firman Allah, sehingga depan kita berdampak bagi dunia. Nama Tuhan dipermuliakan, karena Yesus adalah kehidupan kita. Amin. Yesuslah kehidupanku. Amin, haleluya. Sumber kuat dan mulia. Amin, haleluya. Dia saja kerinduanku. Amin, haleluya. Buat kekal selamanya. Amin, haleluya. Ya, ku puji, haleluya. Kaulah Tuhan juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan tetap dengan bersama kita semua.
sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa. Yesus adalah mata air kehidupan, Yesus adalah roti kehidupan. Puji Tuhan, kita sudah akhiri Yohanes pasal 1 sampai pasal 7. 7 pasal bicara tentang Yesus sebagai di ruangan suci, karena di meja roti. Jadi biar kita menjadi berkat, menjadi roti-roti kehidupan. Kita menjadi berkat, menjadi air-air kehidupan, berdampak bagi sesama, bagi keluarga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun juga. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.